Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman semua, Bu Riana apresiasi untuk kalian yang sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang sifat akar, menyusun persamaan kuadrat, dan diskriminan. Sebelum mulai belajar, kalian harus benar-benar menghadirkan tidak hanya fisik saja, hadirkan juga fokus kalian, pikiran kalian, konsentrasi kalian, dan perasaan kalian. Di Fafiansyah ngantuk, ngopi dulu Fafiansyah. Ngopi, boleh ngopi. Oke, baik. Kita akan mulai materi awal. Ini baru ada 16 orang. Ya, kita tinggal saja teman-temannya kalau nungguin yang lain, nanti kita nggak kelar-kelar ya. Oke, sudah terlihat papan tulisnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat akar persamaan kuadrat. Sifat akar persamaan kuadrat. Ya. Ada dua sifat persamaan kuadrat, yaitu sifat yang pertama adalah X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua adalah X1 dikalikan. Titik ini dikalikan ya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Dua rumus ini, dua sifat inilah yang harus kalian hafalkan dan pahami. Nah, untuk bisa menerapkan rumus ini, kita akan lihat contohnya ada di halaman 24. Ya, Bu, itu yang nomor 2, X1 sama berapa itu, Bu? X1 kali, titik itu kali ya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita coba aplikasikan ke soal. Ada di halaman 24 buku Mandiri, nomor 51. Kita lihat, bila diketahui X di situ artinya X1 ya. Bila diketahui X1 sama dengan negatif 1 adalah akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 3X ditambah C sama dengan 0, ditanyakan C-nya berapa, gitu kan. Nah, kita baru tahu X1-nya. Kita cari dulu yang diketahui yang lain. Nah, di sini A-nya berapa A-nya? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya berapa di sini? Ayo, A-nya berapa, Rafif? Pak Ketua, A-nya berapa A-nya? Ya, kamu ngelihatnya apa sih? Kamu ngelihat ke sana. A-nya berapa, A-nya Rafif? 1. Ya, A-nya 1. B-nya? 3. 3 atau negatif 3? Negatif 3. Ya. Fokus ke layar Briana, jangan fokus ke layar lain. Ya, B-nya negatif 3. Terus C-nya dicari kan. Nah, di sini oke, diketahui X1, A, B. Disuruh mencari C-nya. Bisa langsung nyari C nggak? Lihat rumus yang ada di sini. Kalau nyari C, itu kan harus ada X1, X2 sama A kan? Ya. Untuk mencari C harus ada ini X1, X2 sama A. Nah, sementara di sini yang ada baru X1, A sama B. Berarti kita harus nyari apa dulu sebelum mencari C? X2. Iya, pinter, Ihsan. Kita cari X2-nya terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung cari C, karena X2-nya di sini belum diketahui. Kita nggak bisa langsung nyari C. Maka untuk bisa mencari C, kita butuh X2 juga. Kita carilah X2 dengan rumus yang ini. Kita masukkan dulu ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kita masukkan X1-nya, X1-nya negatif 1, X2-nya kita cari, min B per A, negatif B. B-nya berapa? Berapa Nur Ihsan? B-nya? Min 3. Ya, min 3. Per A. Per A. A-nya berapa A-nya?
1. 1. Oke, kita lanjutkan. Negatif 1 ditambah X2. Negatif dari negatif 3. Berapa? Negatif dari negatif 3. Positif 3. Positif Ya, 3. positif 3. Positif 3 per 1. Perlu ditulis nggak satunya di bawah sini? Tidak usah. Ya, per 1 nggak Tidak. usah ditulis ya. Berarti X2-nya, ini X2. Kependek, ini agak susah nulisnya. Oke, kita tadi di sini X2 ya. X2. Kita berarti X2-nya sama dengan 3, negatif satunya pindah kanan jadi ditambah 1. Sama dengan berapa? 3 tambah 1? 4. 4. Oke, X2-nya ketemu 4. Maka kita bisa mencari apa setelah ketemu X2-nya? Kita bisa nyari C. Untuk bisa mencari C, kita masukkan ke sifat yang kedua. Kita masukkan X1 kali X2 sama dengan C per A. X1-nya kita masukkan, negatif 1, X2-nya itu 4, C-nya itu dicari, A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Gitu. Negatif 1 kali 4 berapa? Negatif 4. Ya, negatif 4. C dibagi 1? Apa? C dibagi 1, Enrico? C dibagi 1 apa? C. Ya udah C. Berarti C-nya ketemu dong. C-nya ketemu negatif 4. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bu. Ya, silakan. Yang masih belum paham, Rehan ya? Rehan, silakan. Iya, itu Ya. tadi dapat A-nya 1, B-nya -3 gimana, Bu? Oh ya. A-nya 1 itu apa? A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien itu apa? Koefisien itu angka yang di depannya sini. Kalau nggak ada angkanya berarti berapa di sini, Rehan? Oh, 1. Oh, kalau nggak ada 1 kan? angkanya 1. Iya, kalau nggak ada angkanya. Kalau X kuadrat itu artinya kan 1X kuadrat ya? Ya, Rehan? Iya, Ini iya, Bu. 1. B itu apa? B itu adalah koefisien dari X. Kalau A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisiennya X. Koefisien X itu apa? Angka yang di depan X. Angka yang di depan X itu apa? Negatif 3 kan? Jadi B-nya negatif 3. Oke, paham, Rehan? Nah, paham. Oke, sip. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang nomor 52. Masih halaman 24 yang nomor 52. Jika X1-nya diketahui 2, kemudian adalah akar dari persamaan 2X kuadrat. Sebentar, ini Buliana pindahkan dulu. Ya, X1-nya sama dengan 2 adalah akar dari 2X kuadrat ditambah BX dikurangi 6 sama dengan 0. Nilai B dan akar yang lainnya adalah, yang ditanyakan adalah B dan akar yang lain. Akar yang lain berarti X2 ya, kan yang diketahui X1. Akar yang lain, akar itu kan X1 dan X2. Maka X2-nya berapa? Berarti yang ditanyakan adalah B dan X2. Oke, sebelum kita mencari B dan X2, kita terjemahkan dulu. Ini yang sudah diketahui. A-nya berapa, Raihan? Coba, kalau X 2X kuadrat kayak gini, A-nya berapa, Raihan? 2. Oke, pinter. A-nya 2. B-nya di sini kan belum diketahui ya. B-nya ditanyakan kan di sini. Nanti B-nya ditanyakan. C-nya berapa, Raihan? -6. Ya, pinter. C-nya negatif 6. Nah, sekarang yang sudah diketahui apa saja? X1, A, sama C kan? Nah, kalau X1, A, sama C, kita nyari apa? Yang nyari B dulu atau X2 dulu? Lihat rumusnya ini. Lihat kedua rumus ini. Kalau yang diketahui X1, A, sama C. X1, A, C. Berarti yang paling gampang nyari apa dulu? X2. Oke, bisa dipahami ya. Berarti kita nyari X2 dulu dengan rumus apa berarti? Maaf, ini biar muat. Kemudian geser ke sini ya.
Jadi kita cari X2-nya dulu. Jadi X1 kali X2 sama dengan C per A. X1-nya ada 2, X2-nya kita cari, X2. C-nya berapa C-nya? C-nya negatif 6. Kemudian A-nya adalah A-nya berapa? 2. Ini kan? Oke, 2 kali X2 berarti 2X2. Negatif 6 dibagi 2. Berapa negatif 6 bagi 2? Negatif Negatif 3. 3. Oke, berarti X2-nya adalah negatif 3 per 2. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk mencari X2? Nah, sekarang kan X2-nya ketahuan, X1-nya ketahuan, A-nya ketahuan, C-nya ketahuan. Berarti kita nyari apa lagi? B. Nyari B, B. kan? Nyari B pakai rumus apa? Kita cari di sebelah sini B-nya. Kita nyari B tentunya pakai rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya kita masukkan, X1-nya 2. X2-nya berapa? X2-nya negatif 3 per 2. Ini 3 ya. Negatif 3 per 2 min B. Min B, karena B-nya dicari berarti masih tetap min B per A. A-nya berapa? A-nya 2. Perhatikan di sini adalah penjumlahan, terus ada pecahan. Penjumlahan pecahan. Bagaimana syarat penjumlahan pecahan? Penjumlahan pecahan itu syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Kalau di sini 2 ini artinya 2 per berapa ya? Kalau nggak ada penyebutnya gini? 2 per 1. 1. Oke, 2 per 1 kan? Nah, lihat di sini penyebutnya ada 1, ada 2, ada 2. Berarti biar sama semua penyebutnya kita jadikan per berapa? 2. Per 2 ya, semuanya per 2 ya. Berarti 1 bisa jadi per 2, ini kalikan berapa? Kalikan 2 kan? Berarti 2 yang pembilangnya juga harus dikalikan 2 kan? 2 kali 2 berapa? 4. 4. Oke. Ditambah negatif, tambah negatif. Positif kali negatif. Bisa langsung? Negatif kan? Negatif. Ya, positif kali negatif. Ini kan tambah negatif. Tambah negatif itu jadi langsung positif, langsung negatif ya. Atau positif kali negatif nih ya. Positif kali negatif itu negatif. Per 2. Sama dengan min B per 2. Oke, penyebutnya sudah sama semua, per 2 semua. Kita tinggal kurangkan. 4 per 2 dikurangi 3 per 2. Berarti berapa? 1 per 2. 1 per 2 sama dengan min B per 2. Kalau sudah begini, tinggal kalikan silang. 1 kali 2, 2. 2 kali negatif B, negatif 2B. Maka B-nya adalah 2 dibagi negatif 2. 2 dibagi negatif 2 itu berapa? Positif bagi negatif? Positif bagi negatif? Negatif. Negatif berapa? Negatif 1. 1. Oke ya, negatif 1. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Oke, silakan. Yang bawah tulisannya apa, Bu? Yang mana? Yang bawah. Yang ini? Iya. B sama Negatif dengan? 1 ya, Dek? Ya, ini negatif 1. Buriannya ke kiri nih. B sama dengan 2 dibagi negatif 2. 2 dibagi negatif 2, negatif 1. Jawabannya ini. B-nya. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah? Sudah ya? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang menyusun persamaan kuadrat. Itu ada di halaman 20 ya. Menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat. Nah, di sini rumus menyusun persamaan kuadrat adalah X dikurangi X1
dikalikan X kurang X2 sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau diketahui misalnya X1 sama X2-nya, maaf, nih Bu Riana jelaskan dulu deh. Sebelum masuk ke rumus, ya, sebelum masuk ke rumus, Bu Diana jelaskan dulu kalau misalnya persamaan kuadrat, ya ada persamaan kuadrat dengan akar-akar persamaan kuadrat itu kan X1 dan X2 kan. Nah, cara menyusun persamaan kuadrat itu adalah rumusnya X. Ini PK itu persamaan kuadrat ya. X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Nah, ini mudah sebenarnya, ini materi yang sangat mudah, tinggal dimasukkan nilai X1 sama X2-nya. Contohnya ada di halaman 25. Briana kasih contoh ya. Halaman 25 yang nomor 71, silahkan dilihat. Halaman 25 nomor 71. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Berarti kalau akar-akarnya 2 dan negatif 3 itu maksudnya apa? X1-nya 2 dan X2-nya negatif 3. Gitu ya. Boleh ditukar X1-nya negatif 3, X2-nya 2 juga boleh. Terus disuruh menyusun persamaan kuadrat. Tinggal dimasukkan saja rumus ini. Ya, rumusnya kan X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Rumusnya kan ini kan, Briana tulis ulang. Maka X dikurangi X1-nya berapa? X1-nya, halo, Atarasya. Atarasya berapa X1-nya? Jangan tidur. Berapa X1-nya? Tidur, Bu. X1-nya 2. X2-nya berapa? X2-nya? Negatif 3. Negatif 3. Sama dengan 0. Ya sudah. Kalau ada kayak gini, yang double gini tinggal dikalikan. X min 2 kali X kurang negatif. Kurang negatif jadi bisa dirubah jadi apa? Kurang negatif jadi tambah. Negatif kali negatif kan? Negatif kali negatif itu positif 3. Sama dengan 0. Nah, kalau di pilihan kan sudah ada ya. Begini ya. X min 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang mana? X min 2, X plus 3. Yang C. Nah, kalau misalnya nanti ditanyakan kayak yang nomor 73, tidak hanya sampai di sini, misalnya sampai bentuk AX kuadrat plus BX plus C, maka ini tinggal dikalikan satu-satu. Tinggal depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kalikan aja. X kali X berapa? X kuadrat. X kali 3, 3X. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali 3, negatif 6, sama dengan 0. Nah, yang sejenis tinggal dijumlahkan. Maka X kuadrat ditambah 3X kurang 2X, itu kan 1X ya. 1X dikurangi 6, sama dengan 0. Nanti kalau ditanyakan pilihannya di ABC-nya sampai kayak gini, ya udah dijawabnya kayak gini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk menyusun persamaan kuadrat? Coba silahkan, yang mau bertanya silahkan. Bu, itu yang baris ketiga itu diapain, Bu? Ini, dikalikan Ya. satu-satu, dikalikan satu-satu. Perkalian, nih, berarti X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. Oh, 2 kali X, negatif ya. Ini kan negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali 3. Ini untuk menjawab kalau soalnya nomor 73. Kan pilihannya nggak cuma kurung 2 kayak gini kan. Pilihannya bentuknya udah kayak AX kuadrat plus BX plus C kayak gini. Nah, caranya mengubah yang kurung 2 ke bentuk AX kuadrat plus BX plus C itu dengan dikalikan satu-satu gitu. Paham, Nur Ihsan? Halo, Nur? Nur? paham, Bu. Oke, sip. Oke, yang bagian terakhir adalah diskriminan. Silahkan di screenshot dulu nih yang kedua tuh, menyusun persamaan kuadrat. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit.
Kita masuk ke materi terakhir tentang diskriminan. Sudah ya? Sudah di screenshot? Diskriminan, oke. Diskriminan. Lambangnya adalah D. Kalau ada persamaan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Apa sih fungsi dari diskriminan ini? Fungsi dari diskriminan itu adalah untuk menentukan bentuk akarnya. Kalau diskriminannya itu lebih besar sama dengan 0, maka dia memiliki akarnya real. Nah, akar real itu bisa kembar, bisa beda gitu kan. Nah, kalau D-nya itu sama dengan 0, ini akarnya real kembar gitu ya. Ya, akar kembar. Ya, kembar. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka akarnya berbeda. Berbeda. Jadi kalau sama dengan atau lebih besar itu kalau sama dengan kembar, kalau lebih besar itu berbeda. Ini sama-sama real ya kalau untuk D sama dengan lebih besar. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 itu tidak memiliki akar. Ya, tidak memiliki akar real. Oke. Ini adalah ketentuan dari diskriminan. Jadi fungsi dari diskriminan untuk menentukan nanti kalau D-nya sama dengan 0 berarti nanti akarnya kembar. Kalau lebih besar berarti akarnya akan berbeda. Kalau kurang tidak memiliki akar. Oke, lanjut. Diskriminan itu Buriana akan kasih contoh di halaman 27. Silakan dibuka halaman 27. Halaman 27 nomor 101. Diskriminan pada persamaan. Nah, persamaannya adalah X kuadrat. Buriana tulis di sini ya. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Ada, tolong. Sebelum kita mencari diskriminan, kita harus menentukan yang mana A, yang mana B, dan yang mana C-nya. A-nya berapa di sini? Enrico, A-nya berapa Enrico? X. A itu koefisien di depan X kuadrat. Kalau nggak ada angkanya berarti berapa Enrico? 1. Oke, sip. A-nya 1. B-nya berapa Enrico? B 5. itu, ya, B 5. Ya, 5. C-nya berapa Atarasya? C itu yang berdiri sendiri. Berapa 3. Atarasya? 3, oke. 3. Ya, A, B, C-nya sudah ada, tinggal dimasukkan ke rumus. Yang ditanyakan kan tadi diskriminan ya. Diskriminannya berapa gitu kan. Nah, kita masukkan ke rumus. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Sama dengan B kuadrat berapa? B-nya berapa? B-nya 5 kan? Berarti 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 3. 5 kuadrat itu berapa 5 kuadrat? 25. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 ya, 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. Maka diskriminannya berapa? 25 dikurangi 12? 13. Oke deh, ketemu di sini. Jadi nyari diskriminan gampang ya. Nyari diskriminan itu tinggal dimasukkan satu-satu. Oke, Buriana kasih contoh lagi yang nomor 104. 104 di situ pernyataan yang memiliki akar berbeda. Akar berbeda. Berarti kalau akar berbeda, syaratnya harus apa?
akar berbeda syaratnya harus D-nya lebih besar dari 0. Ya kan? Yang akar berbeda yang mana? Berarti kita harus tahu syaratnya adalah D-nya lebih besar dari 0. Maka kita harus cari satu-satu tuh masing-masing. I1, I2, I3, dan I4 itu masing-masing. Yang mana yang D-nya lebih besar dari 0? Kita cek satu-satu. I1. I1 X kuadrat kurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. A-nya berapa, Adli Dinur? 1, 1. B-nya berapa, Adli? 6. Negatif. Negatif 6. Negatif. C-nya? 9. C-nya 9. Tinggal masukkan ke rumus. B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat. Berarti B-nya kan negatif 6 ya. Negatif 6 kuadrat dikurangi 4AC. 4 ini rumus ya, maka selalu ada 4. 4 kali 1 kali C-nya 9. Negatif 6 dikuadratkan berapa? 36. Negatif 4 kali 1 kali 9? Negatif 36. Maka D-nya sama dengan 0. Nah, ternyata yang I1 D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti akarnya kembar. Ya, berarti bukan kan? Berarti I1-nya bukan. Silahkan di screenshot dulu. Nanti Briana akan lanjut I2, I3, dan I4. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Oke, sudah? Udah ya? Oke, kita lanjut yang I2. I2 soalnya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. A-nya berapa ini? Coba A-nya berapa? Nata Yuda. A-nya berapa ini? Nata Yuda. Ayo fokus. Ya, A-nya 1. B-nya berapa? Prama B-nya berapa? 2. 2. C-nya berapa, Fafiansyah? Berapa, Fafiansyah, C-nya? C itu yang berdiri sendiri. Berapa? 3. Oke, kita masukkan ke rumus D. Bukan D ya. Rumus D. Rumus D. D itu adalah B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 2. Berarti 2 kuadrat kurang 4. A-nya 1, C-nya 3. 2 kuadrat itu berapa? 2 kuadrat itu 4. Dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. 4 dikurangi 12, negatif 8. Nah, di sini kan D-nya kurang dari 0 kan? Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak memiliki akar. Tidak memiliki akar real. Berarti bukan, I2 bukan. Kita cari lagi yang I3. I3 adalah 4X kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Berarti ini A-nya berapa? Haidar. A-nya berapa, Haidar? A itu koefisiennya X kuadrat. Ayo cepetan. A-nya 4. B-nya, karena B-nya koefisien X itu nggak ada, B itu adalah koefisien X. B-nya kan, di sini kan nggak ada yang X ya, maka B-nya 0. C-nya, C itu adalah yang berdiri sendiri. C-nya 5. Kita masukkan ke rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Maka B kuadratnya 0 kuadrat. 0 kuadrat ya 0. 4AC. 4 kali 4 kali 5. 0 kuadrat kan 0 ya. Nggak usah ditulis. 0 boleh kayak gini. Negatif 4 kali 4. Negatif 16. Negatif 16 kali 5. Negatif 80. Nah, ternyata kan D-nya negatif 80 kan. Nah, berarti kalau D-nya negatif 80 kan D-nya kurang dari 0 kan? Ini sama. Tidak memiliki
akar. Tidak memiliki akar real. Berarti pasti jawabannya yang I4 ya. Kita cek yang I4. I4 itu 9x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini berarti A-nya berapa? A-nya yang koefisiennya X, hanya 9. B-nya, kan nggak ada yang X, berarti B-nya 0. C-nya, yang berdiri sendiri, negatif 10. Kita masukkan ke rumus B kuadrat min 4AC. Maka B kuadratnya berapa? 0 kuadrat dikurang 4, A-nya 9, C-nya negatif 10. 0 kuadrat itu berapa? Ya 0. Negatif 4 kali 9, negatif 4 kali 9, negatif 36. Negatif 36 kalikan 10, positif 360. Berarti D-nya adalah 360. Berarti kan di sini D-nya lebih besar dari 0 kan? Ya kan? 360 kan lebih besar dari 0. Ya, Bu. Berarti jawabannya yang I4. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka akarnya berbeda. Gitu kan? Oke. Bu Diana udah kasih contoh banyak nih untuk yang diskriminan. Ada 4 sama 1, 5 ya, 5 soal. Maksudnya 2 soal tapi mencari diskriminannya ada 5. Oke, silakan di screenshot. Tentunya setelah Bu Diana jelaskan, Bu Diana akan ya memberikan santapan rohani, santapan otak kalian agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa lebih nempel. E-learning sudah bisa diakses belum ya? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah bisa diakses, nanti Bu Diana share linknya lewat e-learning. Oke, nanti ngumpulinnya di link deh. Udah di screenshot ya? Nah, Tugasnya Bu Diana nggak ingin membebani kalian terlalu banyak, cukup 5 soal saja. Ya, halaman 24, ini tentang sifat akar, itu yang nomor 53 dan 56. Kemudian yang halaman 25, yang tentang menyusun kuadrat, ya, menyusun persamaan kuadrat cukup 1 nomor saja, yang nomor 73. Kemudian yang diskriminan cukup 2 nomor, halaman 27, nomor 102, dan 105. Ya, cuma 5 soal saja ya. Silakan dikerjakan, berarti waktu mengumpulkannya cukup lama. Kalian kan ada hari Kamis depan ya. Kamis depan sebelum jam 10 ya. Sebelum jam 10 sudah harus dikumpulkan. Kalau bisa semakin cepat semakin baik biar kalian nggak numpuk tugas. Untuk yang tugasnya belum selesai, silahkan dikumpulkan ya. Coba Bu Riana share di sini. Untuk tugas masih banyak yang belum. Ini semuanya kemarin yang ulangannya masih di bawah KKM nih, Yafian, Yasar, Zaldi belum ulangan. Zaldi nggak pernah ada ya di Zoom ya? 3 orang yang nilainya masih di bawah KKM dan Zaldi belum ulangan. Kemudian tugas-tugas, silahkan yang belum melengkapi tugas di sini Asfar tugas 1, kemudian Farel Dama tugas 2, kemudian Rifki Perkasa tugas 3. Kalau yang merasa sudah ngumpulin tapi belum tertulis, silahkan konfirmasi. Algi tugas 1, 2, 4, dan 5. Ini tugas 5 masih banyak yang belum mengumpulkan nih. Kemudian Haidar tugas 2, 3, 4, 5. Iqbal sudah semua. Izan Rizky masih semua tugas 1, 2, 3, 4, 5 belum. Kemudian Yafian juga semua tugas, Yasar juga semua tugas, Zaldi juga semua tugas. Kenapa Hafiz? Saya tugas 5 udah, Bu. Hafiz biaran. Silakan nanti kirim lagi ke WA ya, Hafiz ya. Khawatir nggak terkoreksi.
Hafiz Sabiaran, tugas 5 sudah ya? Sudah dinilai belum Hafiz? Udah Bu, katanya 100. 100 ya? Ya udah, kalau udah dinilai Briana masukkan. Oke, terima kasih. Maaf terlewat memasukkan. Oke, ada lagi yang sudah dinilai tapi belum dimasukkan ke sini? Tugas 5 itu yang halaman 23 bukan? Ya, yang melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Oh, saya udah kirim. Siapa ini? Gimana sih? Farhan ya? Farhan. Farhan udah dinilai belum Farhan? Belum, dijawab aja. Oh, ya nanti Ibu coba jawab. chat Bu Riana ya. Bu, ini tugas saya. Kalau nggak di replay apa fotonya, kalau nggak dikirim lagi deh, ya kirim lagi tolong. Berarti belum, cuma baru di okein gitu ya, belum dikoreksi sama Bu Riana. Ya, silahkan dikirim lagi aja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. 24 orang. Yang nggak ada siapa aja nih? Ini tetap, ini Bu Riana foto aja deh nih. Kayaknya banyak yang nggak hadir ya. Ini Bu Riana mau absen, waktunya sudah habis. Oke, mungkin terima kasih Bu Riana sudah screenshot foto kalian. Nanti Bu Riana coba cek yang nggak hadir siapa saja. Oke, baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik, dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan merasa terbebani ya, hindari merasa terbebani, dinikmati saja. Kalau cuma 5 soal dan waktunya cukup lama, ada 6 hari. Nah, kalian nikmati 1 hari 1 soal, nggak ngerti nanya temennya, ya boleh nanya ke orang tuanya, dan lain sebagainya. Nyari di YouTube banyak bertebaran. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.